Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dede, ada apa ini gerangan? Tumben-tumben bisa Ya, ke sini. mohon maaf nih Pak Hendra, saya tuh apakah saya mengganggu waktunya Pak Hendra nih siang ini? Alhamdulillah sih tidak mengganggu nih Pak Bu Dede. Tidak Alhamdulillah ya? waktu kosong sambil Iya, menunggu nih alhamdulillah. ya. Ya, ya saya nih lagi butuh untuk bercerita nih Pak Hendra, karena saya lagi punya sedikit hal yang terpikirkan gitu. Ini berhubungan dengan aktivitas saya di kelas. Jadi begini Pak Hendra, saya itu mengajar bahasa Indonesia Pak Hendra. Kemudian terakhir itu eh, saya mendapatkan hasil belajarnya anak-anak itu sedang kurang maksimal gitu Pak Hendra. Oh iya ya. Terus apa yang Ibu sudah lakukan? Jadi saya sih belum terlalu fokus untuk melakukan tindak lanjutnya yang lebih detail ya Pak Hendra. Saya baru sedang melakukan identifikasi terlebih dahulu karena kemarin itu kan anak-anak sempat ulangan harian gitu. Jadi kan karena sebentar lagi akan PAS, kemudian saya mengambil ulangan harian untuk tema yang terakhir. Nah, di tema yang terakhir itu anak-anak itu menunjukkan di pelajaran bahasa Indonesia yang saya ajarkan itu masih banyak yang nilainya itu belum sesuai dengan harapan. Kan KKM-nya itu 75 dan di kelas itu baru ada siswa kurang lebih 10 saja yang mencapai KKM, sedangkan sisanya 13 siswa itu belum maksimal gitu. Nah, yang saya rasa kalau saya lihat mereka itu dalam hal membaca teks bahasa Indonesia itu belum paham akan teksnya gitu Pak. Jadi kalau saya cek masih banyak yang belum paham arti atau makna katanya, belum paham mengenai kata baku. Nah, di dalamnya itu mereka belum paham lah intinya ya, sehingga belum bisa membuat kesimpulan dari teks bahasa Indonesia yang disajikan. Sedangkan mereka itu kompetensi yang diharapkannya itu adalah bisa menyimpulkan dari isi bacaan. Seperti itu Pak Hendra. Kira-kira ada lagi nggak terkait dengan masalah siswa yang nilainya rendah tersebut yang mungkin Ibu bisa identifikasi lagi hal-hal yang masih yang kurang yang menurut Ibu mungkin ini atau mungkin itu yang belum disampaikan ke murid. Ya, baik. Memang selama ini yang saya rasa saya identifikasi sendiri gitu ya. Sepertinya sih karena keterbatasan dari pertama adalah keterbatasan waktu belajar. Jadi di kelas itu kan bahasa Indonesia diberikan waktu belajar 5 sesi dalam 1 minggu. Nah, sedangkan karena materinya banyak, jadi belum tersampaikan secara maksimal. Nah, di yang terakhir itu memang mereka baru 1 kali latihan, kemudian pertemuan berikutnya langsung ada ulangan hariannya. Kemudian selain itu juga keterbatasan dari bahan bacaan sepertinya yang masih terbatas. Karena saya baru menggunakan sumber bacaan yang dari buku paket saja. Jadi saya belum mengajak mereka untuk mencari sumber belajar yang lain. Seperti itu Pak Hendra. Oh gitu. Berarti terkait hal itu yang sudah teridentifikasi semuanya, mungkin Bu Dede ada rencana tindak lanjutnya nggak yang terkait hal itu? Karena pastinya dengan hal itu insya Allah akan mendapatkan solusi ya terkait itu. Mungkin ada rencana tindak lanjutnya? Rencana yang terpikirkan oleh saya adalah mengajak anak-anak untuk mereka mengumpulkan juga bahan bacaan pribadi. Jadi tidak hanya mengandalkan buku paket, tapi mereka juga saya minta untuk membawa bahan bacaan yang ada di rumah atau mencari bahan bacaan dari internet ya. Jadi kan saat ini kan banyak juga ya Pak Hendra ya, artikel-artikel atau berita yang tertulis dari internet. Rencananya itu. Kemudian bila kurang maksimal juga
rencananya saya akan mengajak anak-anak untuk meminjam bahan bacaan dari perpustakaan. Seperti itu Pak Hendra. Bagaimana kalau menurut Pak Hendra ya? Bagus, itu sudah bagus sekali Bu Dede. Menurut saya itu sudah bagus sekali. Mungkin apa yang akan tindak lanjut apa lagi yang mungkin bisa disampaikan lagi ke anak, karena mungkin kan bisa ditambahkan lagi tuh terkait tindak lanjut yang memang butuh kepada siswa, atau hanya seperti itu saja, atau ada lagi mungkin yang terpikirkan dari Bu Dede? Saya juga sempat terpikirkan apa mungkin karena ini ya Pak, mereka kurang paham dengan materi mengenai kesimpulan ini, karena mereka itu kan tadinya ketika kelas 1 sampai kelas 4-nya itu kan bilingual ya, sehingga mereka lebih banyak menggunakan bacaan berbahasa Inggris, teksnya berbahasa Inggris, sehingga ketika mempelajari bahasa Indonesia itu masih banyak penguasaan kata-katanya yang kurang. Nah, kalau menurut Pak Hendra, cocok tidak ya seandainya misalnya saya melakukan praktek pembelajarannya itu diselingi gitu, jadi dengan permainan-permainan gitu yang mungkin mengingatkan mereka tentang kosakata bahasa Indonesia. Nah, kalau seperti itu bagaimana ya Pak Hendra? Ini untuk kelas rendah atau kelas atas? SD ya Bu ya? SD iya, kelas 6. Oh, kelas 6 ya, betul. Kalau di kelas 6 mungkin itu masih bisa menggunakan games ya, dan games-games yang memang menarik buat siswa, dan itu juga salah satu pembelajaran dengan yang menarik, pembelajaran yang menyenangkan. Apalagi mungkin pembelajaran tersebut di jam siang-siang ya, jam-jam siang-siang yang memang jam-jam kritis, mungkin itu bisa dimaksudkan ya. Mungkin komitmen apa yang mungkin Bu Dede harus lakukan terkait hal itu? Sudah Bu Dede akan laksanakan. Jadi perlu komitmen apa sih untuk bisa Bu Dede laksanakan? Baik, berarti kedepannya saya harus menjadwalkan kembali mengenai rencana tadi itu ya, penerapan games ataupun permainan-permainan kosakata, kemudian menjadwalkan siswa untuk melakukan studi literasi ke perpustakaan. Sementara seperti itu sih Pak Hendra yang terpikirkan oleh saya ya, karena kan mengingat waktu pembelajaran juga tidak terlalu banyak ya, karena sebentar lagi akan PAS. Seperti itu kalau yang saya pikirkan. Seperti itu Pak Hendra. Sangat baik itu Bu. Insya Allah Bu Dede bisa semuanya bisa melaksanakan dengan baik, dan hasilnya akan terlihat anak-anak tersebut sukses dalam pembelajaran di atas KKN semuanya. Amin. Amin. Mohon doanya ya Pak Hendra ya, semoga apa yang saya rencanakan bisa berjalan lancar, kemudian bisa mencapai target sehingga hasil belajar anak-anak juga bisa mencapai maksimal. Amin ya Bu, insya Allah ya, sama-sama mendoakan. Ya baik Pak Hendra, kalau begitu terima kasih banyak ya atas saran dan inspirasi dari Pak Hendra. Semoga Pak Hendra lancar selalu aktivitasnya. Amin. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut part kedua. Oke. Assalamualaikum Bu Dede. Waalaikumsalam Pak Hendra. Selamat siang Pak Hendra. Siang. Lagi ngapain nih Bu Dede? Ini saya sedang menunggu waktu untuk fingerprint pulang Pak Hendra. Oh begitu. Boleh diskusi sebentar nih Bu Dede. Oh iya baik Pak Hendra. Silakan. Ada apa nih? Ini Bu Dede, aku punya permasalahan Bu Dede. Terkait dengan pembelajaran siswa di kelas, terkait pembelajaran matematika di kelas. Setelah kemarin saya lihat, setelah saya sudah koreksi, ternyata memang ada sekitar
15 atau 50% siswa tidak mencapai ketuntasan. Di kami, siswa itu mencapai ketuntasan belajar itu nilainya 78. Jadi ada sekitar 50%. Dari 30 ada 15 siswa yang tidak mencapai ketuntasan, Ibu Dede. Segala macam yang sudah kemarin kita laksanakan pembelajaran semaksimal mungkin sudah saya sampaikan dengan yang saya ketahui dan saya maksimalkan dalam pembelajaran di kelas sudah saya lakukan, Bu Dede. Baik, jadi masih ada 50% dari siswa Pak Hendra yang belum tuntas ya, padahal Pak Hendra sudah melakukan upaya terbaik gitu. Nah, kalau boleh saya tahu Pak Hendra sudah melakukan upaya apa ya memangnya? Di dalam kelas saya menggunakan buku paket matematika, Bu Dede, buku paket matematika yang sebagai panduan siswa di kelas. Kemudian saya juga sudah menerapkan pembelajaran dengan menghafal dan menuliskan soal, kemudian mendrill soal, mengerjakan latihan soal berulang-ulang, Bu Dede. Namun dari hasil nilai yang saya dapatkan nilainya masih di bawah KKM. Jadi 50% siswa masih di bawah KKM. Iya, memang masih jauh dari harapan ya Pak Hendra ya berarti ya. Padahal tadi Pak Hendra sudah melakukan banyak hal, mulai dari latihan soal, menggunakan buku, metode hafalan juga sudah ya. Nah, di antara banyaknya metode itu yang sudah Pak Hendra lakukan, barangkali ada gitu metode yang belum Pak Hendra lakukan mungkin? Oh iya, saya bisa menggunakan kuisis kayaknya, Bu, dalam pembelajaran matematika. Saya juga bisa kemarin saya buka-buka YouTube tutorial buat kuisis. Kayaknya bisa juga buat pembelajaran untuk matematika dan gunakan games-games yang menyenangkan buat anak-anak. Kayaknya itu bisa menambah menambah keasikan dalam belajar sehingga mungkin bisa memperbaiki ya, Bu Dede ya. Iya betul, bagus tuh Pak Hendra idenya. Kuisis itu saya juga pernah coba dan itu bagus. Nah, ide dari Pak Hendra itu boleh sekali tuh Pak Hendra untuk dicoba diterapkan ya. Mudah-mudahan nanti bisa membantu menarik minat siswanya juga ya, supaya mereka merasa lebih senang belajar walaupun matematika gitu. Memang terkesan sulit, tapi kalau kita bawa di kuisis siapa tahu nanti bisa membantu ya untuk siswa-siswa yang memang belum kemarin terlihat belum menguasai, nanti akan lebih menguasai. Nah, berarti kan tadi Pak Hendra rencananya akan menggunakan kuisis ya. Nah, kalau tindakan rencana yang lebih spesifiknya kira-kira akan seperti apa ya supaya nanti penggunaan kuisisnya itu berhasil gitu Pak Hendra? Berarti nanti rencana awal kita perkenalkan dulu terkait dengan kuisis, kemudian bagaimana cara menggunakannya, kemudian bagaimana cara menjawabnya sehingga siswa bisa mahir menjawab kuisis. Jadi sambil belajar, sambil bermain ya, sambil belajar dan sambil bermain menggunakan aplikasi kuisis. Apalagi sekarang zamannya memang ketika sudah pandemi kemarin banyak sekali siswa yang sudah mahir dalam teknologi, dalam menggunakan laptop, menggunakan gadget yang lainnya, sehingga menurut saya itu solusi yang terbaik untuk pembelajaran yang memang yang memang bisa didapatkan oleh siswa sehingga siswa bisa belajar dengan baik. Dan mudah-mudahan dengan ini nilainya akan bertambah dan semuanya tuntas, tidak ada yang di bawah KKM seperti itu, Bu Dede. Oh iya betul-betul, amin. Mudah-mudahan ya bisa terlaksana sesuai dengan yang kita rencanakan, Pak Hendra rencanakan. Kira-kira nanti untuk pelaksanaan rencana pembuatan kuisis, kemudian kan itu
butuh media ya Pak Hendra. Ada pihak yang perlu membantu Pak Hendra mungkin? Kalau seandainya perlu ada, berarti Pak Hendra juga bisa dari sekarang mulai mengajak ya timnya Pak Hendra siapa nanti gitu yang sekiranya bisa membantu Pak Hendra. Iya betul, ada saya lihat ada satu rekan saya memang dia itu mahir dalam IT ya. Nanti coba saling kolaborasi bersama Pak Anggi namanya. Pak Anggi akan berkolaborasi dengan saya, akan saya coba tukar pendapat, kemudian bertanya-tanya tentang terkait dengan kuisis ya, kuisis sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada yang terkendala dalam pelaksanaan pembelajaran di kuisis Bu Dede. Ada Pak Anggi nanti insya Allah. Ya baiklah Pak Hendra, kalau begitu bagus ya. Selamat melaksanakan apa yang sudah Pak Hendra rencanakan. Ya, semoga penggunaan media kuisisnya nanti bisa bermanfaat lebih banyak lagi untuk lebih memaksimalkan hasil belajar siswa-siswinya, sehingga dari yang tadinya belum tuntas, masih ada 50% yang belum tuntas mencapai KKM, nanti bisa lebih tuntas. Syukur-syukur bila semuanya tuntas langsung ya Pak Hendra ya. Iya Bu, terima kasih. Insya Allah akan coba saya mulai dari awal, saya persiapkan kembali, saya persiapkan diri dalam pembelajaran sehingga tidak terburu-buru dalam pembelajaran ini, mempersiapkan diri, mempersiapkan apa yang harus perlu disiapkan, internetnya dan laptop yang memang harus dipersiapkan dalam pembelajaran tersebut. Terima kasih Bu Dede. Iya, sama-sama Pak Hendra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.